Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Lugita Sisodi dari Prodi Akuntansi 2019. Di sini saya akan membahas tentang topik 2, yaitu jurnal umum. Pengertian jurnal umum merupakan bentuk pencatatan semua transaksi yang dibuat secara kronologis urutan waktu tiap transaksi agar dapat mempermudah proses posting kepada buku besar. Jurnal umum sangat mempermudah Anda sebelum memposting ke dalam buku besar semua transaksi yang telah terjadi akan dicatat berdasarkan kronologis dan tanggal transaksi, sehingga dapat dikatakan fungsi jurnal umum sebagai historis karena menata semua transaksi secara berurutan dan rapi. Pengertian jurnal umum di samping fungsi sebagai historis, jurnal umum juga dapat dikatakan berfungsi sebagai pencatatan semua transaksi dalam suatu perusahaan secara terperinci dan mudah dibaca agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Pencatatan dalam jurnal umum juga mengumpulkan semua bukti transaksi seperti kwitansi pembelian, penjualan, invoice, faktur, dan nota-nota yang direkap dalam debit kredit ke dalam jurnal. Nah, di sini bentuk-bentuk transaksinya yang bakal kita menjadi uji percobaan di dalam Excel. Nah, di sini sebelum kita memulai, kita range name-nya dulu ya. Contohnya nih, kan kode. Agar mempermudah, kita border sampai beban lain-lain, lalu kita ubah menjadi kode underscore akun, lalu kita klik enter. Lalu untuk mempermudah juga, ini kita border juga sampai beban lain-lain, lalu kita ganti menjadi daftar underscore akun, lalu kita klik enter. Lalu sekarang kita ke kode bantu, yang kode bantunya juga sama, kita gituin, jangan lupa kita border lagi, kita ganti menjadi kode underscore bantu, lalu kita klik enter. Lalu untuk kode yang lain juga sama, kita border juga, kita ubah menjadi daftar underscore bantu. Ini gunanya untuk mempermudah di data validationnya. Lalu sekarang yang kita lakukan baru ke jurnal umum. Nah, di sini ada kode akun. Kita ke data validation dulu ya. Di sini, ini bordernya kita disiniin ke data validation. Any value-nya kita ganti menjadi list. Ignore blank-nya kita uncheck list. Lalu untuk source-nya kita kode underscore akun. Lalu di sini kita klik OK. Nah, kita tarik, jangan lupa. Nah, di sini pada nama akun kita kasih rumus ya, sama dengan VLOOK. Tapi ada cara lain juga kok yang mempermudah. Caranya formulas insert function, kita klik VLOOKUP, kita klik OK, lookup value-nya kita checklist, yang bukan checklist, kita pencet yang B319. Table array-nya kita ke akun, ke kode sama nama akunnya kita border nih sampai beban lain-lain juga. Kita klik F4 untuk dikunci. Lalu kita untuk index number-nya 2 karena akun ada di sheet 2. Lalu untuk range lookup-nya itu false ya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini jangan kaget, nggak apa-apa kok, ini benar. Nah, sekarang kita buka dulu transaksinya yang tadi udah ada di soal. 2 Desember pembayaran sewa kantor PT FEBRC bulan November sebesar 500.000. Tulis dulu nih tanggalnya. Jurnalnya itu beban sewa pada kas. Beban sewa itu kan 6.300. Kita cari nih kodenya. Langsung keluar beban sewa. Keterangannya
pembayaran sewa kantor. Nih kita besarin biar gampang. Ini kan sama ya ke bawah nih. Terus tanggalnya kita tanggalin juga sama 12/2020. Nah, ini kita ganti kas 1/110 itu kode kas ya. Ini kita tarik dulu. Nah, nominalnya kita tulis aja ya, sebesar 500.000. Nah, ini kita copy lalu kita pindahin ke kredit. Nah, ini udah bener ya semuanya. Sekarang kita lihat dulu tanggalnya 5 Desember 2020. Kita tulis dulu di sini ya untuk nih kita tulis dulu tanggalnya. Untuk akunnya itu untuk akunnya itu kas pada piutang dagang yaitu 1/110. Piutang dagang itu kodenya 1/ piutang dagang 1/130. Nah, ini keterangannya itu yaitu penerimaan piutang. Disamain ini tadi nah udah gitu ini kan udah selesai. Ini kita copy, kita taruh di kredit. Nah, dan nih ya. Nah, ini kan ada toko Levatan. Kita bisa tambahin di sini tapi kita ubah dulu. Caranya kita ubah tuh ke data validation. Lalu ini kita ganti jadi bantu ya. Lalu kita klik OK. Pilih nih kodenya Alfatan kan tadi P01. Ini di sini. Ini juga kita ubah VLOOK-nya di sini. Di sini kita bisa ganti menjadi kode bantu. Nah, nih di sini kita ganti menjadi kode bantu. Nah,
bantu. Nah, untuk table array-nya kita bisa ganti kita enter, langsung koba nih jadi toko alfatan. Ininya juga sama, penerimaan piutang ini ditaruh di kredit. Dah. Terus untuk transaksi selanjutnya kita buka lagi nih. 10 Desember 2020 membeli kendaraan seharga 12.500.000 dibayar secara tunai. Kita buka. Untuk jurnalnya itu kendaraan pada kas. Udah. Satu strip nih untuk kodenya. Ini kita ubah dulu. Kode underscore akun, enter. Table array akun sampai beban lain-lain. Kita klik enter. Nah, udah nih. Selanjutnya ini keterangannya. Ini pada kas 1 strip 110. Nah, untuk keterangannya itu pembeli. Pembelian kendaraan operasional. Pokoknya sebesar tadi kita lihat 12.500.000. 12.500.000. Tinggal kita copy aja. Nah, ya. Untuk selanjutnya 15 Desember 2020 membeli peralatan kantor dari Avan sebesar 10.500.000 secara kredit. Jurnalnya peralatan kantor pada lain-lain.
kodenya itu 1 strip 220. Nah, ini pada utang lain-lain. 2 strip 220. Nah, ini. Nah, ini keterangannya pembelian peralatan kantor. Nah, ini dikebawahin aja, terus kita lihat tadi transaksinya 10.500.000 ya. Nah, sekarang pada 19 Desember 2020 dibayar utang dagang kepada PT Sandal Perkasa sebesar Rp 15 juta. Jurnalnya yaitu utang dagang pada kas. Kita tulis dulu tanggalnya, 19 Desember 2020, sama juga bawahnya. Nah, kemudian untuk utang dagang kodenya itu 2 kodenya itu 2 strip 100. Nah, lalu strip 110 ininya kita ubah nah, udah kan keluar kasnya pembayar. Nah, untuk keterangannya pembayaran utang nih sebesar 19 Desember sebesar 15 juta ya. Dah. Untuk yang transaksi tanggal 22 Desember 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Ar-Rahman sebesar Rp 10 juta. Jurnalnya itu adalah kas pada piutang dagang. Selanjutnya kas pada piutang dagang. Untuk piutang dagang itu kodenya 1 strip 130 ya. Nah, untuk keterangannya itu penerimaan piutang.
biayanya itu sebesar 10 juta. Lalu Kopas ditaruh di kredit. Nah, lalu untuk transaksi berikutnya tanggal 23 Desember 2020 dibayar beban listrik dan telepon sebesar 150.000. Jurnalnya itu yaitu beban listrik pada telepon dan gas. Beban listrik pada telepon itu 6/200. Untuk kasnya 1/110. Kita table array ke akun, sampai beban lain-lain aja, enter. Nah, keterangannya itu pembayaran listrik dan telepon. Lalu untuknya 150.000. Kita copy, lalu kita paste di kredit. Nah, yang terakhir nih, tinggal tanggal 25 pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Lalu untuk jurnalnya gaji karyawan pada kas. Gaji karyawan itu kodenya itu 6/100. Lalu untuk kas 1/110. Keterangannya gaji karyawan kita sebesar 2.500.000. Lalu di copy, nah inilah udah beberapa transaksi dari sini, dari yang PPT, dari transaksinya sudah saya pindahin ke jurnal umum. Nah, sekian yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.